Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Malam. Selamat malam semuanya. Malam, Evan. Aduh, Malam. Amir Handi luar biasa. Ya, malam Evan. Malam Bro Norman, dahsyat nih. Boleh dong teman-teman semuanya dinyalain dulu kameranya. Aku pengen lihat muka-muka teman-teman semua malam hari ini seperti apa sih. Gantengnya sama kayak gue gak sih? Jalan-jalan ke kota tua, panas banget, bikin badan mateng. Selamat malam teman-teman semua, ketemu lagi sama si Evan yang paling ganteng. Oke. Asik. Asik. Apa kabar teman-teman semua, sehat malam hari ini? Amin. Lanjut. Karena aku tanya apa kabar, kenapa jawabnya lanjut, Kak? Iya. Oke, teman-teman semua, nggak kerasa udah hari Jumat dan hari ini kita memasuki minggu ketiga dari Panorama Perjanjian Lama ini. Nggak kerasa ya, udah tinggal 2 kali lagi kita ngikutin pengajaran dari Om Irhandi. Tapi sebelum itu, aku pengen tanya ke teman-teman dulu dong, apa kabar teman-teman, apa sih satu kata yang menggambarkan perasaan teman-teman malam hari ini? Boleh dong chat di room chat. Nanti aku bacain satu-satu. Dan udah ada sekitar 91 partisipan yang hadir pada malam hari ini. Nggak cuma dari Jakarta aja, pastinya dari banyak daerah ya. Teman-teman semua, apa satu kata yang menggambarkan perasaan teman-teman malam hari ini? Ayo dong, coba chat di room chat, aku pengen tahu. Galau internet nggak stabil. Pasti pakai IndiHome ya, Kak. Coba ada lagi senang, semangat, ada sukacita. Wah, happy ikut OMK dengan Bro Evan. Happy soalnya libur midterm. Oke. Ngantuk, gimana nih teman-teman? Ada yang udah selama seminggu ini benar-benar di rumah aja atau juga masih ada yang keluar-keluar rumah gitu. Gak kerasa ya udah 5 hari aja ternyata PSBB ketat, PSBB total lagi gitu ya. Tapi teman-teman semua luar biasa, kita malam hari ini masih bisa berkumpul, masih bisa untuk belajar tentang perjanjian lama yang akan dibawakan langsung oleh Om Irhandi. Daripada kelamaan ngomong, ya kan, mendingan langsung aja yuk kita mulai dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Elizabeth. Oke, Elizabeth, boleh silakan. Oke teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami bersama-sama pada malam hari ini untuk mengikuti kursus kitab suci bersama Om Irhandi dan teman-teman. Bukalah hati, telinga, dan pikiran kami agar kami dapat fokus mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh Om Irhandi dan dapat mengambil nilai-nilainya. Tidak lupa kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir pada malam hari ini. Semoga mereka dapat hadir dan berkumpul bersama kami di lain waktu. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Yes, thank you Elizabeth. Oke, teman-teman, udah banyak banget nih yang di room chat ya. Ada yang tetap excited. Happy, ujian udah selesai, Jason. Udah selesai ujian ya. Dari sebelum ujian sampai ujian pasti online terus nih. Masih bisa ketawa-ketawa, luar biasa. Dan pastinya malam hari ini juga nggak kalah serunya karena malam hari ini Om Irhandi akan menceritakan tentang bagaimana di perjanjian lama masuk ke tanah terjanji. Betul begitu Om Irhandi? Aduh. Betul. Nah, kalau gitu betul. langsung aja Om Irhandi, kita kasih tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Oke, teman-teman kaum muda semuanya, selamat malam. Malam, Om. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga ya. Memang hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana proses bangsa Israel masuk ke tanah terjanji. Oke, sekarang izinkan saya share screen saya. Oke, kita masuk ke share. Ini adalah screen saya yang terakhir saya bagikan ya dengan teman-teman sekalian. Baik, kita lihat sekarang di sini. Di kitab Bilangan ya, di kitab Bilangan bab 1 ayat 2 ada perintah untuk menghitung jumlah umat
jumlah umat yang keluar dari tanah terjanji. Keluar dari Mesir. Jadi kita tahu bangsa Israel ini keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Nah, di kitab Bilangan di bagian awal itu diceritakan bagaimana Musa disuruh melakukan cacah jiwa atau sensus. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Kita lihat dari 12 suku tercatat 550 orang. Nah, kalau kita lihat di sini screen saya kelihatan nggak sih? Kelihatan Om, ya. Oke. Hitunglah jumlah segenap umat Oke ya. Makasih. Soalnya ada yang memerintahkan saya untuk menyalakan video, padahal kayaknya saya udah nyalain deh. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa bangsa Lewi ini not counted, tidak dihitung ya. Kenapa tidak dihitung? Karena bangsa Lewi ini di Keluaran bab 32 itu ditetapkan menjadi suku yang khusus melayani Allah di kemah suci dan nanti juga di bait Allah. Jadi mereka ini nanti masuk ke tanah terjanji tidak akan diberikan warisan tanah. Tidak diberikan warisan tanah, tidak bekerja kecuali menjadi pelayan di bait Allah. Nah, kalau begitu kan kita bertanya-tanya, orang Lewi makannya dari mana? Kalau tidak ada tanah untuk digarap, lalu mereka juga tidak bekerja, pekerjaan mereka hanya liturgis. Kehidupan suku Lewi ini ditopang oleh ke-11 suku yang lain. Maka sejak zaman Padang Gurun ini sudah ada kewajiban untuk memberikan perpuluhan ya. Jadi di gereja-gereja Protestan memang diwajibkan umat itu untuk memberikan perpuluhan. Dasarnya pertama kali mereka melihat bahwa memang sejak awal bangsa Israel ini menetapkan sistem perpuluhan untuk menopang kehidupan suku Lewi. Tapi ternyata pada penghujung kitab Bilangan di bab 26 ayat 2 itu rupanya ada perintah untuk melakukan sensus lagi. Hitunglah jumlah segenap umat yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu dilakukan lagi sensus, jumlahnya tidak terlalu berbedanya, hanya selisih minus 0,3%. Yang hendak kita lakukan adalah kenapa terjadi hal ini. Baik, ceritanya sekarang akan saya mulai dari gambar ini. Baik, di kitab Bilangan bab 10 ayat 11 dikatakan seperti ini. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu ke atas kemah suci, tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai, menurut aturan keberangkatan mereka, kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Jadi kita tahu peristiwa Gunung Sinai ini di Keluaran bab 19. Jadi selama ini mereka di Sinai terus sepanjang kitab Keluaran, kitab Imamat, dan kitab Bilangan sampai dengan bab 9. Karena baru di bab 10 mereka berangkat. Kita bayangkan periode Sinai ini memakan porsi yang paling besar dalam kitab-kitab Taurat. Mulai dari Keluaran bab 19 sampai dengan Bilangan bab 9 atau bab 10 ayat 10. Maka kita melihat bahwa Sinai ini merupakan periode yang paling penting di dalam kehidupan bangsa Yahudi. Kenapa demikian? Karena di Sinailah mereka mengikat perjanjian dengan Allah. Mengikat perjanjian dengan Allah ya. Om Irandi. Oi. Om, Ya. video Om nggak nyala ya? Masa sih? Saya ulang lagi ya. Nggak, video Om, muka Om. Oh, muka saya. Oh iya. Iya, kan kita pengen lihat muka Om Irhan. Waduh, oke. Gitu kan biar lebih ada. Sekarang kelihatan nih mukanya. Kelihatan nih, ganteng banget. Oke. Oke, sip. Baik, sekarang kita lanjutkan ceritanya ya.
Ini adalah beberapa kejadian yang terjadi di kitab Bilangan. Ya, kita lihat dulu. Rupanya ketika bangsa Israel itu sudah sampai dekat sebetulnya dengan tanah terjanji. Nah, Musa ini mengirimkan spion atau pengintai. Jadi sebelum masuk ke tanah terjanji ini, Israel atau tanah Palestina ini mau dimata-matai terlebih dahulu. Benar nggak sih? Negeri ini penduduknya kayak apa? Jangan-jangan jin dan hantu semuanya. Tanahnya gimana? Ngapain kita masuk kalau tanahnya tandus dan lain-lain? Maka di bab 13 ayat 2 ada perintah dari Allah kepada Musa. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang, mereka harus kau suruh seorang semua pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi ingat, berapa orang pengintai yang dikirimkan oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan? Ada 12. Karena semuanya ada 12 suku Israel. Nah, sekarang mereka semua melakukan pekerjaan. Nah, di ayat 32, mereka itu lapor sekarang kepada Musa. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri itu telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Aduh. Rata-rata menyampaikan berita bohong, hoax kepada orang-orang Israel. Negeri yang kalian memasuki itu, di situ isinya kanibal, semua makan daging manusia. Gede-gede lagi. Terus apa lagi? Tapi di antara mereka itu ada yang tetap setia sebetulnya. Nanti kita lihat siapa ya. Nah, mendengar berita-berita hoax yang sampai ke kuping mereka, bangsa Israel ini langsung ngamuk. Lalu di ayat 4 dikatakan, mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Kenapa mereka sampai berencana untuk mengangkat pemimpin baru? Karena mereka mau pulang ke Mesir. Buat apa? Jauh-jauh dari tanah terjanji, udah dekat dengan tanah Palestina, negerinya itu negeri yang kanibal, ya. Di sana orang yang gede-gede, kita sono pasti habis. Nah, tapi kita lihat ada 2 orang dari 12 pengintai ini ternyata yang anti hoax. Yang pertama namanya Yosua bin Nun. Yang kedua adalah Kaleb bin Yefune. Yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaian dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jadi Anda ingat ya, teman-teman ingat, hoax itu sudah menghancurkan bangsa Israel, mulai dari kitab Bilangan, ada hoax. Hati-hati, makanya kalian jangan dimakan oleh hoax. Karena ternyata orang Israel ini benar-benar termakan ya sama hoax. Kalau begitu kita pulang aja ke Mesir. Musa kita tinggalin aja. Yuk, kita cari pemimpin baru. Gara-gara ini Tuhan marah. Nah, Tuhan marah lalu dia berkata demikian. Bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan. Tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi ingat ya, dari gelombang pertama yang keluar dari Mesir, tadi 600.000 sekian orang, tidak ada satupun yang berhasil masuk tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Termasuk juga Musa. Musa tidak berhasil masuk tanah Kanaan. Kasihan ya. Berjuang mati-matian mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi dia sendiri akhirnya tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Lalu, nah kalau begitu ngapain kita 600.000 ini di sini kalau nggak bisa masuk tanah Kanaan, nggak bisa balik ke Mesir? Ayat 33.
anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Artinya apa sih? Gelombang pertama yang keluar dari Mesir tidak pernah akan berhasil masuk ke tanah Kanaan. Mereka akan mati semuanya di padang gurun. Berarti nanti yang masuk ke tanah Kanaan adalah gelombang kedua atau generasi kedua, anak cucu yang lahir di padang gurun. Oleh sebab itu, jangan heran kenapa orang mengatakan bahwa bangsa Israel itu mengembara di padang gurun sampai 40 tahun. Bahkan mereka tidak berhasil mengecap indahnya tanah terjanji. Karena apa? Karena hoax. Jadi ingat ya, jangan percaya pada hoax dan termakan oleh hoax, rugi sendiri. Kitab Bilangan sudah membuktikan. Baik. Nah, sekarang akhirnya sesudah mengembara 40 tahun lama, akhirnya sampailah mereka ini di tanah Moab. Tanah Moab itu sudah sangat dekat dengan tanah Kanaan. Sampai di Moab, lalu Musa memberikan wejangan terakhir di tanah Moab. Moab itu tetangga ya, tetangga dari tanah terjanji, tanah Kanaan. Nah, apa yang menjadi wejangan terakhir Musa di tanah Moab ini menjadi satu buku yang namanya buku Ulangan. Jadi kalau tanya isi kitab Ulangan itu apa? Itu adalah wejangan atau khotbah Musa sesaat sebelum dia mati. Karena kitab Ulangan nanti menceritakan bagaimana Musa mati di Gunung Nebo. Di Gunung Nebo ya, belum berhasil masuk tanah Kanaan. Nah, kenapa disebut sebagai kitab Ulangan? Karena isinya mengulang apa yang sudah ada di kitab Kejadian sampai kitab Bilangan. Maka disebut sebagai kitab Ulangan. Salah satu yang paling penting adalah Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 5 yang minggu lalu saya katakan ini adalah syahadat iman orang Yahudi. Sampai detik ini kita sebut sebagai Shema. Dari mana kata Shema ini? Shema ini artinya dengarlah dalam bahasa Ibrani. Shema itu artinya mendengarkan. Jadi kalau di bahasa Ibrani Shema Yisrael Elohim Echad. Begitu ya. Dengarlah orang Israel, Allah itu satu, Allah itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Seperti saya katakan ya, dua ayat ini ditulis di dalam kertas, dalam bahasa Ibrani, lalu digulung, dimasukkan ke dalam dua benda ini. Di sebelah kiri, benda ini namanya filakteri. Filakteri. Di rumah saya ada, waktu saya ke Tanah Suci saya beli. Ini ditempelkan di setiap pintu. Pintu kamar, pintu rumah, pintu apa saja. Dan orang Yahudi ini kalau keluar masuk pintu, melalui pintu, mereka harus menyentuh dulu filakteri ini. Kedua, mereka juga dimasukkan ke dalam kotak-kotak kecil, lalu dipasang atau diikatkan di jidat, di dahi, dan juga di tangan ketika mereka sedang berdoa. Kalau kita berkesempatan ini berdoa di tembok ratapan, sisa dari bait Allah, kita akan melihat orang-orang Yahudi berdoa dengan menggunakan kotak-kotak ini. Kotak-kotak ini disebut sebagai mezuzah. Isinya apa? Ulangan bab 6 ayat 4 sampai ayat 5. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, saudara, kita tahu Musa ini meskipun dengan gilang gemilang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia sendiri gagal. Gagal masuk ke tanah Kanaan. Kenapa demikian? Di kitab Bilangan ada satu kali cerita, bangsa Israel ini kekurangan air minum. Nah, mereka selalu orangnya ngoceh. Kita di sini bisa mati kehausan, tahu gini nggak mau pergi dari Mesir dan lain-lain begitu. Maka akhirnya Musa itu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kata Tuhan, lihat di situ ada batu, kamu ketok batu itu pakai tongkat kamu. Nah, tapi karena kesalnya Musa, dia tidak mengetuk batu itu hanya sekali, tapi 2 kali. Maka Tuhan mengatakan, kamu ya katanya ya. Kamu juga nggak percaya sama saya, suruh ketok sekali, ketok 2 kali. Kamu juga nggak boleh masuk ke tanah terjanji. Kasihan ya Musa itu. Maka Musa ini digantikan oleh siapa? Digantikan oleh Yosua. Yosua tadi saya katakan adalah salah satu dari 12 pengintai yang tidak atau anti hoax. Menceritakan keadaan yang sesungguhnya. Satu lagi namanya
Kaleb. Ini menarik Kaleb ini. Kaleb, Kelev dalam bahasa Ibrani artinya anjing. Jadi ada orang yang dikasih nama itu anjing. Dan kita tahu anjing itu sebetulnya binatang yang haram di masyarakat Yahudi ya. Tapi entah kenapa dia diberi nama Kelev atau Kaleb. Nah, saudara kita lihat Yosua akhirnya terpilih menjadi pengganti Musa. Di Yosua bab 1 ayat 6 ada sabda dari Tuhan yang mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepadanya. Kak, sekarang kita lihat, sekarang Israel ini di bawah pimpinan Yosua mulai masuk ke tanah terjanji, ke tanah Kanaan dan mulai menaklukkan tanah itu. Lihat di sini ada Gunung Nebo. Gunung Nebo ya. Gunung Nebo adalah tempat di mana Musa wafat. Dan di Gunung Nebo ini, di dekat Gunung Nebo inilah Musa memberikan ceramah atau khotbahnya yang terakhir yang tercatat dalam kitab Ulangan. Nah, dari sini maka mereka ini harus apa? Harus masuk ke tanah terjanji. Masuk ke tanah terjanji. Cuma kita tahu, masuk ke tanah terjanji mereka harus melewati sungai Yordan. Ini sungai Yordan nih. Mulai dari Gunung Tabor sampai Laut Mati, ini sungai Yordan. Berarti harus lewat air lagi. Kalau kita pergi sungai Yordan itu cukup dalam. Harus melewati air lagi. Nah, ternyata Yosua ini melakukan hal yang sama seperti Musa. Dia juga mengandalkan kekuatan Tuhan untuk bisa melewati sungai Yordan. Lihat, sungai Yordan ini bisa dilewati dalam keadaan kering. Kenapa? Karena ada prosesinya. Prosesinya adalah ada para orang Lewi yang meniup sangkakala atau trompet, lalu ada para imam, dan yang paling penting ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian yang diusung. Maka begitu rombongan ini menginjakan kaki di sungai Yordan, otomatis sungai Yordannya langsung menjadi surut. Menjadi surut dan bangsa Yahudi dapat melewati sungai Yordan dalam keadaan kering. Dalam keadaan kering. Oke, kita tahu nanti kota pertama yang ditaklukkan di tanah Kanaan adalah kota Yeriko. Kota Yeriko. Kita tahu ya. Begitu menemukan kota pertama yang harus dikalahkan adalah kota yang berkubu rapat. Artinya dibentengi dengan tembok yang sangat rapat begitu. Nah, nanti sekali lagi kita melihat tembok Yeriko ini bisa hancur karena apa? Karena prosesi atau perarakan rombongan yang sama. Ada orang yang meniup sangkakala, orang-orang Lewi meniup sangkakala, ada para imam, ada tabut perjanjian dan orang-orang Yahudi mengelilingi tembok Yeriko. 7 hari berturut-turut, pada hari yang ke-7 rubuhlah tembok Yeriko. Ini menandai kemenangan pertama bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Nah, kalau kita lihat hebat banget ya. Seolah-olah gampang banget gitu. Jadi kita tahu ketika bangsa Israel ini masuk ke tanah terjanji, Kanaan ini bukan tanah kosong. Di Kanaan ini tinggal penduduk-penduduk asli Kanaan. Ada orang Amori, ada orang Het, ada orang Yebus, dan lain-lain. Tapi di kitab Yosua diceritakan begitu nyamannya bangsa Israel ini masuk ke tanah terjanji seperti bentuknya invasi militer. Sekali serbu hancur. Sekali serbu hancur. Benarkah demikian? Nah, kitab suci punya 2 versi jawaban. Di kitab Yosua iya jawabannya seperti ini. Masuk ke tanah terjanji ini gampang. Gampang. Invasi militer. Setiap perang sebentar dibantu Tuhan. Beres, beres, beres. Tapi kita memiliki kitab lain yang namanya kitab Hakim-Hakim. Nah, kalau kitab Hakim-Hakim ini menceritakan bagaimana bangsa Israel masuk ke tanah terjanji ini justru lewat peperangan-peperangan yang bersifat sporadis. Sporadis itu artinya apa? Bahwa suku-suku ini masuk ke tanah terjanji ini lewat peperangan dengan penduduk asli.
Maka suku Efraim melawan siapa? Suku Yehuda melawan siapa? Suku Ruben melawan siapa gitu ya. Dan kalau namanya perang ada menang, ada kalah begitu. Nah, kalau begitu bangsa Yahudi ini masuk ke tanah terjanji ini dipimpin oleh siapa? Ya kan? Karena Yosuanya sudah mati. Di kitab Hakim-Hakim di awal dikatakan Yosuanya mati. Dipimpin sama siapa mereka itu di situ? Rupanya ada tokoh-tokoh tertentu di antara suku Yahudi ini yang dihormati, dituakan. Mereka inilah yang disebut sebagai hakim. Hakim. Hakim ini boleh dikatakan sebagai seorang pemimpin karismatik suku. Bukan bangsa Israel ya, suku. Jadi hakim itu selalu berasal dari suku mana begitu. Jadi pekerjaan hakim itu sebetulnya menjadi tetua. Menjadi pemimpin yang karismatik sekaligus juga menjadi hakim dalam arti mengadili. Di dalam kitab Hakim-Hakim ini ada satu siklus yang selalu berulang. Siklus ini seperti ini. Bangsa Israel ini hidupnya lagi tenang, damai, ya. Dia berhasil menduduki satu tempat, di situ duduk 1-2 tahun aman, 3 tahun aman, 4 tahun aman, dan seterusnya. Jeleknya orang Israel begini. Mereka mulai melupakan Allah. Bagaimana cara melupakan Allahnya? Mulai menyembah dewa-dewi kafir. Kenapa sih mereka mau menyembah dewa-dewi kafir? Karena mereka ini tadinya bangsa nomad, bangsa pengembara. Kalau bangsa pengembara ini hidupnya berpindah-pindah tempat, mencari padang rumput di padang gurun, yang bisa menjadi konsumsi bagi ternak mereka. Maka kalau begitu, pekerjaan mereka kebanyakan adalah gembala. Gembala. Tidak heran, mereka pun menyapa Allah mereka sebagai gembala. Maka Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Betul kan ya? Nah, ketika mereka mulai masuk ke tanah Kanaan, mereka mulai menetap, sedenter. Ketika menetap, pekerjaan mereka mulai berubah. Dari gembala berubah menjadi petani. Nah, mereka melihat orang-orang Kanaan ini memiliki kebiasaan menyembah dewa dan dewi kesuburan supaya hasil dari panen mereka melimpah. Dan mereka mengatakan, ini nggak salah. Kan ini spesialisasi. Allah kita, Yahweh, ini gembala. Ahlinya domba, kambing, kerbau pinter. Nah, tapi kita juga sekarang perlu spesialis untuk sawah, untuk ladang, untuk kebun. Nah, gembala nggak bisa. Perlu dewa-dewi kesuburan. Maka akhirnya apa terjadi? Sinkretisasi atau pembauran atau peleburan agama. Agama Yahudi dicampur dengan agama asli Kanaan. Ya, mereka mulai menyembah Allah lain. Hal ini membangkitkan murka Allah. Allahnya marah. Maka sebagai hukumannya, bangsa Israel ini diserahkan kepada musuh. Diserahkan kepada musuh. Maka ingat, di dalam kitab suci Perjanjian Lama, sering sekali musuh ini menjadi alat bagi Allah untuk menghukum bangsa Israel. Kita tahu nanti di kerajaan pun sama. Jadi, orang Yahudi dulu berpikiran, kalau saya kalah perang melawan musuh, berarti Allah tidak berada di pihak saya. Karena Allah sedang menghukum saya. Gitu. Nah, kalau sudah diserahkan kepada musuh, disiksa sama musuh, baru mereka bertobat. Udah bertobat gimana? Mereka berseru-seru kepada Allah, Tuhan kami menyesal, kami mau berbalik kepadamu dan seterusnya. Dan Allah itu selalu Allah yang meskipun dia menghukum, dia juga sekaligus mengampuni. Selalu wajahnya dua, ya. Allah yang menghukum dan Allah yang mengampuni. Maka dia pun mulai melunak hatinya, lalu dia mengirimkan seorang hakim. Apa tugasnya hakim? Hakim ini membebaskan bangsa Israel dari jajahan musuh. Di tangan hakim ini selalu terjadi kemenangan dalam peperangan. Kalau sudah menang perang, bebas dari musuh, keadaan bangsa Israel damai lagi, sejahtera lagi, anteng lagi.
Udah gitu hakim kan nggak bisa hidup terus, dia juga mati. Sesudah hakim mati, bangsa Israel lupa lagi sama Allah. Muter lagi ceritanya seperti ini. Maka kalau kita lihat kitab Hakim-Hakim, ceritanya ya terus-menerus seperti ini. Hakim mati, bangsa Israel melupakan Allah, mereka mulai menyembah Allah lain, Tuhan marah, Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh, mereka ditindas oleh musuh, bangsa Israel berseru-seru kepada Allah, Allah berbelas kasih, kirim hakim untuk membebaskan bangsa Israel. Bangsa Israel mengalahkan musuh, hidup damai, tunggu sampai hakim mati, mereka lupakan Allah lagi. Terus menerus ulang ceritanya seperti itu. Nah, dalam kitab Hakim-Hakim kita lihat ada beberapa tokoh yang cukup terkenal. Misalnya yang namanya Deborah. Deborah ini satu-satunya hakim wanita. Jarang ya. Maka seperti saya katakan, kitab suci orang Yahudi, termasuk kitab suci orang Kristen ini, benar-benar menempatkan wanita itu pada posisi yang cukup dihormati. Ingat ya, di awal saja, ketika Allah menciptakan perempuan, dia mengatakan, aku akan menciptakan penolong yang sepadan untuk laki-laki. Perempuan ini sepadan dengan laki-laki, bahkan dia menjadi penolong dari laki-laki. Kita melihat di kitab Hakim-Hakim ini, kita menemukan tokoh hakim-hakim wanita. Nah ini ceritanya lucu nih. Pada saat ini saya lupa sedang berperang dengan bangsa apa ya, Midian kalau nggak salah. Lalu Deborah itu, yang di depannya itu adalah jenderalnya bangsa Israel, namanya Barak. Lalu kata Deborah, Barak, kamu lawan tuh musuh, bawa pasukan sekian ribu orang. Nanti Tuhan akan bantu kamu, pasti kamu menang. Tahu nggak? Baraknya jawab apa? Kalau kamu ikut perang baru saya pergi katanya. Maka Deborah jawab apa? Baik, saya bukan cuma ngomong, saya mau ikut perang sama kamu. Tapi ingat ya, kalau sampai menang, kamu kehilangan muka. Karena Israel ini menang di tangan pimpinan seorang wanita. Benar akhirnya Deborah ini dengan Barak berperang melawan musuh dan menang. Musuh yang paling ditakuti itu namanya Sisera. Sisera ini kabur. Terbirit-birit kabur. Dia sampai ke perkemahan. Di kemah itu, perkemahan orang Keni. Di kemah itu ada seorang wanita bernama Yael. Nah, si Sisera ini ngomong sama Yael, aduh saya dikejar-kejar musuh nih. Tolong ya, kalau ada musuh nanti datang cari, ada nggak Sisera? Bilang nggak ada. Saya capek banget, saya mau tidur katanya. Saya mau tidur. Maka Sisera ini tidur di kemahnya Yael. Diselimuti nama Yael. Kok capek banget ketemu selimut langsung tidur pulas. Pada saat itu Yael mengambil paku kemah, lalu pelipis dari Sisera ini diketok sampai hancur kepalanya. Nah makanya kita lihat ya, sekali lagi, musuh yang paling jahat ini pun dikalahkan oleh seorang wanita yang bernama Yael. Ini juga membentuk sebuah panggung yang sangat lazim di dalam kitab suci. Kalau ada perempuan dan laki-laki dalam satu kemah, pasti laki-laki itu mati. Dan matinya bukan sembarangan, pasti hancur kepalanya. Sekali lagi, kalau ada perempuan dan laki-laki dalam satu kemah, pasti laki-laki itu mati, dan laki-laki itu matinya hancur kepalanya. Ini contohnya tadi. Yael dan Sisera dalam satu kemah. Mati Siseranya, hancur kepalanya. Coba saya akan lemparkan pertanyaan. Moga-moga ada yang bisa menjawab. Di dalam perjanjian lama ada lagi perempuan dan satu orang laki-laki dalam kemah, di mana laki-lakinya juga mati di tangan perempuan itu dengan kepala yang hancur. Siapakah dia? Ada yang bisa jawab atau tidak? Wah, hening. Ada yang bisa jawab nggak? Coba Van, coba lihat di chat, ada yang bisa jawab nggak? Oke Om. Siapa yang jawab? Ada. Jawabannya Judith. Waduh, hebat. Siapa yang jawab sih? Pinter banget. Miga Om.
Waduh, luar biasa. Ega, Maria Sujadi, Christian Alexander, Maria. Hebat, berarti kita kasih tepuk tangan untuk mereka. Betul ya. Yeay. Jadi Yudit ya. Yudit ini berada dalam satu kemah dengan Holofernes, juga orang yang sangat ditakuti. Ya, orang yang sangat takuti. Nah, Yudit ini membuat Holofernes mabuk sampai tertidur. Ketika dia tidur, dia potong kepalanya. Nah, ingat, anehnya setiap kali perempuan yang berhasil menghancurkan musuh besar dengan cara menghancurkan kepala, selalu disebut sebagai perempuan yang terberkati atau perempuan yang berbahagia. Ingat sekali lagi ya, setiap perempuan yang berhasil membunuh musuh besar dengan cara menghancurkan kepalanya, itu selalu disebut sebagai perempuan yang terberkati atau perempuan yang berbahagia. Ya. Nah, contohnya tadi satu Yael, yang kedua namanya Yudit. Pertanyaan saya, siapa perempuan ketiga yang juga disebut sebagai wanita yang diberkati atau terberkati? Ayo, ada yang bisa jawab Pak? Coba lihat, ada yang jawab nggak? Narik napas. Ada Van yang bisa jawab, Van? Ada Om, katanya jawabannya dari Katarina, Bunda Maria. Hebat, betul. Milen, Bunda Maria, Natalia, Linda Wati, Bunda Maria. Loh, jadi betul ingat, semua, Om. Iya betul, Bunda Maria jawabannya karena apa? Elizabeth ketika dia penuh dengan Roh Kudus, dia berkata, berbahagialah engkau ya. Terberkatilah engkau di antara wanita dan terberkatilah buah dagingmu, katanya gitu. Nah, kenapa wanita Maria ini disebut sebagai wanita yang terberkati atau berbahagia? Dia pernah berada dalam kemah yang sama dengan musuh yang kuat, lalu dihancurkan kepalanya? Iya. Ya. Siapa musuh dari Bunda Maria? Ingat, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan. Engkau ini siapa? Ular. Ya, antara keturunannya dan keturunanmu. Ia akan meremukkan kepalamu. Betul. Ular itu kan mati dengan cara diremukkan kepalanya. Ya, maka kita melihat sekarang ini sebuah cerita panggung yang setiap kali berulang. Minggu lalu saya katakan kan di dalam Perjanjian Lama ada cerita-cerita yang selalu diulang begitu. Misalnya ketemu jodoh di sumur, itu pasti. Gitu. Kalau dihampir laki-laki, itu pasti hamil. Jadi hati-hati ya, jangan menghampiri. Karena dalam Perjanjian Lama kalau dikatakan Yakub menghampiri Lea, pasti malamnya mengandung. Oke, Gideon. Ini bisa dilihat nanti ceritanya, ini juga cukup menarik. Saya akan lari ke Samson ya. Samson ya. Samson Anda juga tahu ceritanya. Tapi sebetulnya kitab Hakim-Hakim ini menyimpan beberapa cerita yang luar biasa menarik. Luar biasa menarik. Pertama, ada seorang hakim yang bernama Yefta. Yefta ini juga berperang melawan musuh yang luar biasa kuat begitu. Maka Yefta berkata begini, Tuhan, tolong bantu saya dalam peperangan besok. Kalau saya berhasil menang, yang pertama keluar menyambut saya, menyambut kemenangan saya, akan saya bunuh dan saya akan kurbankan buat engkau, katanya gitu. Dan ternyata Yefta ini benar-benar berhasil mengalahkan musuh. Dia pulang. Begitu dia sampai ternyata anak perempuan satu-satunya keluar membunyikan gendang menyambut kemenangan dia. Nah, pertanyaannya, apakah Yefta mengorbankan anak perempuan satu-satunya untuk Tuhan demi membayar nazarnya? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Nah, bagi kita, kadangkala kisah-kisah seperti ini berkesan tidak masuk akal dan sadis. Ya kan? Anak lu dibunuh, dibakar, dikurbankan buat Allah. Nggak masuk akal sama sekali. Nah, tetapi kita harus belajar satu hal. Di dalam Perjanjian Lama,
mulai dari kitab Ulangan sampai dengan kitab 2 Raja-Raja, ini berlaku suatu teologi yang namanya teologi ulangan atau teologi pembalasan. Artinya apa? Manusia ini bisa mendapatkan berkat, bisa mendapatkan kutuk, tergantung dari ketaatannya kepada Allah. Kalau dia taat kepada Allah, baru dapat berkat. Kalau dia tidak taat kepada Allah, baru mendapatkan kutuk. Nah, si Yefta ini mau tidak mau harus melakukan apa yang sudah dia janjikan kepada Allah. Karena ketaatan kepada Allah itu selalu nomor 1 di dalam teologi pembalasan setimpal. Begitu. Nah, terus ya. Sekarang juga tidak usah heran kalau kita itu tiba-tiba mendengarkan satu cerita. Allah itu memberi perintah misalnya kepada Musa atau pada Yosua. Coba kamu serbu kampung Amalek. Musuh ya. Itu juga penduduk asli Kanaan. Ingat ya, tidak boleh ada satu pun yang kamu selamatkan. Kalau ketemu laki-laki bunuh, ketemu perempuan bunuh, ketemu anak laki-laki bunuh, ketemu anak perempuan bunuh, ketemu binatang jantan bunuh, ketemu binatang betina bunuh. Bumi hanguskan kampung itu. Bagi kita, ini tidak masuk akal. Kenapa Tuhan itu begitu sadis? Ya kan? Nah sekali lagi, kenapa? Karena ketaatan kepada Allah itu menempati posisi nomor 1. Bangsa-bangsa asing ini adalah bangsa-bangsa yang menyembah Allah lain. Maka mereka tidak taat kepada Allah. Gitu. Untuk apa sih dibuat cerita-cerita seperti ini? Untuk nakut-nakuti kita atau bukan? Bukan. Cerita ini untuk mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa ketaatan kepada Allah itu menempati posisi nomor 1. Ketidaktaatan manusia kepada Allah berakhir dengan kutuk. Maka jangan sekali-kali kamu main-main dengan Allah bangsa lain. Maka sering dikatakan Allah adalah Allah yang pencemburu katanya gitu. Kalau bangsa Israel ini berkiblat kepada Allah-Allah lain, arahnya marah dan menghukum. Loh, kenapa cemburu? Ingat minggu lalu saya katakan, hubungan antara Allah dan bangsa Israel adalah hubungan antara suami dan istri. Kalau istrinya main mata dengan Allah lain, berarti berzinah atau berselingkuh. Marah suaminya. Ingat ya cerita itu? Inilah cara kita menganalisis kenapa perjanjian lama ini banyak mengandung kekerasan. Karena ada teologi ulangan atau teologi pembalasan setimpal. Di dalam teologi itu dikatakan berpihak pada Allah dapat berkat. Tidak berpihak pada Allah dapat kutuk. Teologi ini dipertahankan cukup lama sampai ada satu kitab yang mulai menggugat kebenaran teologi ini. Kitab itu adalah kitab Ayub. Karena apa? Ayub itu adalah orang yang sangat setia kepada Allah, akan tetapi mendapatkan kutuk. Kutuknya itu berupa habis harta bendanya, habis juga keturunannya mati semua, dia sendiri kena sakit. Lalu, di mana kebenaran dari teologi ulangan itu? Saya orang yang setia, akan tetapi saya mendapatkan kutuk. Padahal seharusnya saya mendapatkan berkat. Nah, sejak ada penolakan dari kitab, atau ada sedikit sanggahan dari penulis kitab Ayub, orang Israel ini mulai memiliki keyakinan baru. Oh, hadiah atau berkat dari Tuhan itu jangan diukur yang ada di dunia ini, ya. Karena hadiah dari Tuhan itu nanti diberikannya di kehidupan sesudah kematian atau kehidupan kedua, kehidupan di alam baka begitu. Jadi bukannya sekarang dikasihnya. Kalau begitu, buat apa, kan saya udah mati? Enggak. Kematian ini baru secara fisik. Nanti suatu saat kalian bangkit lagi. Nah, mulai ada paham tentang kebangkitan badan begitu. Jadi kalau kita lihat perjanjian lama ini cukup panjang ya perjalanannya. Mulai dari pemikiran-pemikiran primitif seperti teologi Deuteronomis atau teologi ulangan yang mengatakan berpihak kepada Allah dapat berkat, tidak berpihak pada Allah dapat kutuk. Makanya kita melihat ada cerita-cerita yang cukup menyeramkan dalam perjanjian lama. Lalu ada mulai orang ragu-ragu dengan teologi ini, sehingga menyanggah kebenaran teologi ini. Contohnya adalah tokoh Ayub.
Lalu akhirnya nanti mulai kitab nabi-nabi, Yehezkiel dan seterusnya, ada keyakinan untuk kebangkitan. Kebangkitan atau kehidupan sesudah kematian, kehidupan di alam baka. Baik, teman-teman sekalian, kitab Hakim-Hakim ayat terakhir berbunyi seperti ini. Oh iya, saya lupa. Ada satu lagi cerita yang seru deh di Hakim-Hakim. Nanti baca Hakim-Hakim bab 19. Itu cerita yang sangat aneh. Tapi kalian baca saja. Cerita tentang orang Lewi. Orang Lewi ini punya istri muda. Istri mudanya ini tidak betah kabur ke rumah orang tuanya. Nah, si orang Lewi itu terus jemput si istrinya itu dari rumah mertuanya. Ketika mereka itu pulang, harinya sudah terlalu sore sehingga harus bermalam gitu. Dan mereka bermalamlah di kota Gibea. Kota Gibea ini milik suku Benyamin. Oh, rupanya orang-orang Benyamin juga orang yang gak bisa melihat perempuan cantik. Maka dikepunglah rumah di mana orang Lewi dan istrinya ini menginap. Pemilik rumahnya sampai keluar, oh tolong kamu jangan ganggu ya tamu saya ini. Kalau kamu pengen perempuan ini anak saya deh, gak apa-apa. Mau diapain terserah. Tapi jangan tamu saya gak enak. Tapi dasar orang suku Benyamin gak mau. Si tamu, istri dari orang Lewi itu diperkosa semalaman sampai pagi. Pagi-pagi dia pulang, langsung pingsan dan mati. Ini cerita yang sangat aneh sebetulnya. Tapi seperti saya katakan, Perjanjian Lama ini memang menyimpan cerita-cerita yang menarik sebetulnya begitu. Kalau Anda melihat sekarang diperkosa bergilir, mungkin berita ini muncul di koran-koran ya. Tidak pernah ada yang sangka kan cerita itu pernah muncul di kitab suci. Dan perbuatan itu ternyata sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, boleh dibaca nanti Hakim-Hakim bab 19. Di penghujung kitab Hakim-Hakim bab 21 ayat 25 dikatakan, pada zaman hakim-hakim itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Buktinya apa? Yaitu orang Lewi dan istrinya yang istrinya diperkosa bergilir semalaman sampai mati begitu. Kenapa? Gak ada raja, gak ada hukum. Setiap orang berbuat menurut pandangannya sendiri. Maka kalau gitu kita tahu orang Israel berikutnya itu pasti mencari tokoh raja. Nah, teman-teman sekalian, sesudah kitab Hakim-Hakim kita akan melihat sebuah kitab pendek terdiri dari 4 bab bercerita tentang tokoh yang bernama Rut. Saya nggak bisa ceritakan di sini mengenai Rut karena cukup panjang. Tapi kalau misalnya memang berminat, boleh masuk ke YouTube. Di YouTube ini pilih KKS Kelapa Gading ya, KKS Yakobus. Nanti ada acara namanya Ngobras. Saya pernah mengajar kitab Rut di sana. Kalau tertarik boleh ikut di sana saja ya. Kenapa kitab Rut ini diselipkan sesudah kitab Hakim-Hakim? Karena Rut ini adalah nenek buyut dari Daud. Daud siapa? Raja ya. Raja Daud ini nenek buyutnya adalah Rut. Maka sesudah kitab Hakim-Hakim memang harus diceritakan tokoh Rut ini eksis atau hadir begitu ya. Saya tidak ceritakan di sini. Nah, sekarang sesudah kitab Rut, kita akan masuk kitab 1 dan 2 Samuel. 1 dan 2 Samuel. Siapa Samuel? Samuel ini pertama dia adalah hakim dan dia adalah hakim yang terakhir. Kedua, dia juga adalah seorang nabi. Nabi dengan hakim bedanya gimana? Kalau nabi ini tugasnya bernubuat. Karena kata naba itu artinya bernubuat. Ya. Maka orangnya bernama Navi. Navi begitu. Navi ini adalah orang yang bernubuat, orang yang menjadi juru bicara Allah. Juru bicara Allah. Samuel ini adalah hakim dan nabi yang terakhir. Nah, saudara, ini juga cerita Samuel panjang, saya singkat saja. Ketika Samuel itu sudah tua, dia punya beberapa orang anak, tapi anak-anaknya ini tidak beres semuanya. Maka orang-orang Israel ini berkata kepada Samuel, Samuel engkau ini sudah tua. Tapi anak-anakmu beda sama kamu. Kami udah gak percaya lagi sama hakim. Tolong angkat bagi kami seorang raja
untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Jadi kalau ditanya, kenapa bangsa Israel ini meminta kehadiran seorang raja? Jawabannya adalah karena mereka melihat bangsa lain punya raja. Sedangkan mereka hanya punya hakim. Hakim ini selalu sporadis. Kalau berperang ini, suku, satu suku Yehuda, satu suku Ruben, satu suku ini, satu suku itu, nggak kuat. Sama seperti perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia di awal-awal ya. Perangnya kesukuan, perang Aceh, perang Padri, perang Imam Bonjol, dan lain-lain. Maka tidak berhasil mengalahkan Belanda. Sama mereka juga begitu. Tolong dong kasih raja. Lu udah gak percaya sama hakim. Kamu udah tua begini, anak-anak kamu gak ada yang beres, nanti dikasih anak kamu jadi hakim. Mau jadi apa bangsa kita? Selalu itu yang dipikirkan. Selalu itu yang dipikirkan. Nah, teman-teman sekalian, disinilah kita akan masuk ke babak baru dalam sejarah bangsa Yahudi menurut Perjanjian Lama. Masuknya bangsa Yahudi ke sistem kerajaan. Sistem kerajaan. Ngomong-ngomong, bangsa Israel menuntut seorang raja. Kalau begitu selama ini bangsa Israel nggak punya raja. Punya. Mereka punya raja sebetulnya. Raja mereka bernama Tuhan atau Allah. Itu yang jadi raja mereka. Ya, maka ada istilah Adonai Melech. Tuhan Allah. Tuhan Allah. Tuhan Raja. Adonai Melech. Maka permintaan bangsa Israel menuntut seorang raja itu boleh dikatakan sebagai suatu bentuk pemberontakan. Pemberontakan. Maka kalau kita lihat sebetulnya pada awal mulanya Samuel ini kurang setuju. Kalau kamu minta raja, berarti kamu menolak Allah sebagai raja. Saya kasih tahu dulu ya sama kamu, kata Samuel. Kalau sampai kamu punya raja, ingat tuh raja itu belum tentu baik. Kedua, raja ini kalau ada apa-apa paling gampang membebankan pajak kepada kalian. Mau perang dia nggak punya duit, bebankan pajak. Paceklik nggak ada duit, bebankan pajak. Kalian menderita. Allah raja ini tidak pernah loh bebankan pajak buat kalian. Kalian masih mau minta raja. Tetap mereka nonton minta raja. Bangsa-bangsa lain punya raja. Kalau begini caranya kami nggak pernah menjadi bangsa yang kuat. Maka akhirnya Tuhan sendiri berfirman kepada Samuel. Dengarkanlah perkataan bangsa itu. Dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Berarti ya, bangsa Israel ini meminta seorang raja sebagai bentuk penolakan mereka terhadap Allah, raja mereka. Jadi kita akan lihat bahwa bangsa Israel sekarang tadi masuk ke tanah terjanji mula-mula dipimpin oleh para hakim ya. Pemimpin-pemimpin karismatik, levelnya cuma level suku. Nah, tapi karena merasa tidak kuat bangsa Israel, maka mulai mereka meminta raja sekarang. Minta raja. Diangkatlah raja. Raja ini namanya yang pertama Raja Saul dari suku Benyamin. Aneh nih ya, dari suku Benyamin. Nah, yang punya kitab suci, coba tolong buka Kejadian bab 49. Kejadian bab 49 ini adalah perkataan-perkataan Yakub sesaat sebelum dia mati. Jadi sesaat sebelum mati, Yakub ini bernubuat untuk masing-masing anaknya. Dan kita tahu anak dari Yakub itu ada berapa? Ada 12. Semua dia nubuatkan. Nah, coba lihat nubuat untuk Yehuda. Kejadian bab 49 ayat 10 berkata, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Artinya yang menjadi raja harus selalu dari suku Yehuda. Harus selalu menjadi suku Yehuda. Saul ini dari suku Benyamin. Jadi sebetulnya ketika dia diangkat sebagai raja ini kurang pas. Sebetulnya. Nah, yang saya lihat diberi gambar di sebelah kanan. Warna hijau ini melambangkan kekuasaan Raja Saul. Segede itu loh. Lumayan ya, daripada hanya memegang satu suku. Gitu. Oke. Nah, Saul ini menjadi raja, diangkat.
diurapi oleh Nabi Samuel, akan tetapi akhirnya dia melanggar perintah Allah. Melanggarnya kalau Anda baca ceritanya itu aneh juga. Jadi suatu saat Saul ini disuruh menyerang kampung, ya, kampung Agag, sama lah penduduk asli Kanaan begitu. Perintahnya sama, Saul bumi hangus ya. Pokoknya apapun yang ada di kampung ini hancurkan, tidak boleh ada yang tersisa sedikit pun. Nah, Saul ini ternyata menaati semua perintah Allah kecuali satu, Raja Agagnya ini dibebaskan sama dia. Raja Agag dibebaskan sama dia. Karena dia, tolong dong Saul jangan dibunuh saya. Yang lain udah kamu bunuh, minimal saya lepasin deh. Dilepaskan oleh Saul. Baik ya sebetulnya, nggak tegaan gitu. Yang kedua, Saul ini melihat lembu-lembu gemuk di kampung ini. Lalu Saul bilang, aduh sayang amat lembu-lembu ini dibunuh. Ya kan? Mendingan saya bawa pulang. Saya bawa pulang nanti saya kurbankan untuk Allah. Bagus kan tujuan dia? Nah, pulang dari kemenangan ini lihat gambarnya. Saul ini membuat gapura kemenangan. Wih, kesombongan diri dia ya, dia sombong. Itu yang membuat Allah tidak senang. Nomor satu, kesombongan. Kemenangan Saul ini adalah kemenangan Allah, bukan kemenangan dia. Ya. Raja itu di dunia hanya menjadi wakil Allah kok. Raja bangsa Israel tetap Allah. Yang kedua, ingat tadi teologi Ulangan. Berpihak kepada Allah dapat berkat. Dia berpihak kepada Allah nggak? Tidak. Karena dia melanggar dua perintah Allah. Melepaskan Raja Agag dan mengambil atau membawa pulang lembu-lembu yang seharusnya dia bunuh. Oleh sebab itu, Saul akhirnya diturunkan dari jabatan raja, lalu digantikan oleh siapa? Coba Anda lihat sekarang. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan juga telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Teologi Ulangan, teologi pembalasan. Engkau menolak firman Tuhan, Tuhan beri hukuman, beri kutuk apa? Kamu ditolak sebagai raja. Sebab itu, raja harus dipilih lagi yang baru, ya kan? Dan pilihannya jatuh kepada Daud. Daud ini dari suku Yehuda, memenuhi syaratnya. Nah, Daud ini anak dari Isai. Anaknya banyak, ya kan? Nah, waktu Samuel ini pergi ke rumah Isai, Daud ini lagi nggak ada di rumah. Karena lagi menggembalakan domba. Maka kita lihat ya, raja sekaligus gembala, Daud. Nah, lalu Samuel mengatakan, Tuhan menyuruh saya datang ke rumah ini untuk memilih salah satu anakmu menjadi raja. Lalu dijejerin anaknya itu satu demi satu. Ada yang cakep, ada yang kuat, ada yang segala macam. Tapi kata Tuhan, kamu jangan milih orang dari tampangnya doang. Karena saya akan melihat hatinya, bukan melihat tampangnya. Udah dijejerin anaknya semua, nggak ada yang kepilih sama Tuhan. Lalu Samuel tanya lagi sama Isai, kamu masih punya anak gak? Punya. Anak saya satu lagi, tapi lagi menggembalakan domba. Coba tolong, panggil suruh pulang. Nah, ketika Daud pulang ini kan baru pulang dari dari padang penggembalaannya karena panas, mukanya kemerah-merahan. Wah, itu senang banget Tuhan. Maka akhirnya Daud dipilih menjadi raja, menggantikan Saul. Akan tetapi Saul ini belum menerima bahwa dia diturunkan menjadi raja. Maka akhirnya ada cerita yang menceritakan bagaimana Saul ini mengejar-ngejar Daud. Mengejar-ngejar Daud. Ya, ini ceritanya cukup panjang. Kesempatan lain mungkin bisa kita bahas. Cerita yang sangat fenomenal sebetulnya kemungkinan besar adalah cerita bagaimana Daud ini mengalahkan panglima Filistin yang bernama Goliat. Kita lihat dari gambar ini, Daud ini adalah orang yang kecil. Ya. Bertemu dengan Goliat, lihatin. Wis, Goliat badannya besar karena dia orang Filistin. Orang-orang asli Kanaan semuanya gede-gede badannya. Karena orang Israel ini selalu badannya kecil. Maka selalu saya katakan,
Di perjanjian lama yang kecil selalu dibela. Ya. Nah, Daud ini ngalahin Goliat ini gampang banget. Cuma pakai batu dilempar-lempar pakai tali. Begitu batunya jertak kena jidatnya, mati itu si Goliat. Kalau kalian ingin tahu senjata yang digunakan oleh Daud untuk membunuh Goliat, pergilah ke Museum Kitab Suci yang ada di Kelapa Gading. Di situ kita akan melihat senjata yang digunakan oleh Daud untuk membunuh Goliat. Kelihatannya kecil loh, batu ya. Tapi di situ ada penjelasan bahwa batu itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa apabila diputar berkali-kali begitu. Nanti akan lihat sendiri. Nah, Raja Saul ini nggak mau menerima keadaan dia dikudeta atau diturunkan dari jabatannya. Maka dia tetap ingin menjadi raja, bahkan berkali-kali dia mencoba membunuh Daud. Ya. Ada cerita-ceritanya memang. Kan tetapi akhirnya Saul ini mati dalam sebuah peperangan. Raja Daud akhirnya menjadi raja di Israel. Coba lihat sekarang daerah yang dikuasai oleh Daud. Jauh lebih besar daripada wilayah kekuasaan Raja Saul. Ibu kotanya di mana? Di Yerusalem. Nah, Yerusalem ini aslinya diduduki oleh orang Kanaan yang namanya orang Yebus. Orang Yebus ini duduk di kota Yerusalem dan menjadi orang Kanaan terakhir yang dituduhkan oleh Daud. Maka Yerusalem sering disebut sebagai kota Daud. Karena sesudah menundukkan bangsa Yebus, maka Daud ini menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota. Jadi ibu kota. Sering juga disebut sebagai kota Sion atau benteng Sion dan lain-lainnya, Yerusalem. Nah, Daud ini raja yang cukup baik sebetulnya. Dia pandai memimpin liturgi, begitu karena dia adalah pemazmur yang terkenal. Tapi ya begitulah. Ingat gak ceritanya awal Samuel kepada bangsa Israel? Kamu itu jangan enak aja minta raja. Ingat, raja itu bisa menjadi orang yang jahat, bisa bikin kalian susah. Dengan kata lain, tidak ada raja yang setia kecuali Allah. Dan benar aja, Daud ini akhirnya jatuh ke dalam dosa. Kenapa dia jatuh ke dalam dosa? Karena dia ini berzina dengan istri orang lain, Batsheba. Ceritanya sebetulnya, kalau mau tahu ceritanya kenapa, ini Daud ini sebetulnya bangsa Israelnya lagi berperang melawan musuh. Tapi suatu hari, Daud ini males gitu. Biarinlah yang lain perang, saya mau di istana aja. Ngaso. Semua orang istana ini berperang, Daud ini kesepian di istana, nggak ada yang nemenin. Nah, biasanya orang Israel ini kalau dia lagi iseng, dia pasti naik ke atap rumah. Selalu begitu, ke atap rumah. Di atap rumah ini, bos, dia lihatlah Batsheba sedang mandi. Dan dia tahu sebetulnya Batsheba ini adalah istri dari Uria, dari salah satu perwiranya. Tanpa pilih-pilih lagi, tanpa mikir panjang, Batsheba dibawa ke istana, lalu terjadilah perselingkuhan antara Daud dan Batsheba. Batshebanya hamil. Kalau udah tahu hamil, Daudnya bingung. Aduh gimana, ini kan punya suami, perempuan ini. Maka Daud ini mengupayakan beberapa kali, pertama kali misalnya, Urianya disuruh pulang dari perang. Dikasih anggur hingga mabuk, lalu Batshebanya disuruh tidur sama suaminya. Tapi Uria ini gila banget loh. Dia berkata begini, mana pantas katanya gitu. Orang lain lagi berperang membela negara. Saya enak-enakan senang-senang sama istri saya. Enggak, saya enggak mau gitu. Gagal. Maka akhirnya Daud pikir nih kurang ajar nih orang direncanakan macam-macam, menolak terus. Akhirnya enggak ada pikiran lain. Dia panggil bosnya Uria, lalu dia berikan instruksi. Tolong ya Uria taruh di garis depan supaya dia mati. Dan akhirnya memang Uria mati. Sesudah Uria mati, Batsheba ini dibawa ke istana dan dijadikan istri Daud. Nah, melalui Nabi Nathan, Daud ini diperingatkan. Diperingatkan dengan sebuah bentuk perumpamaan begitu. Sehingga akhirnya Daud ini sangat menyesal.
Dia menyesal, dan sebetulnya Tuhan juga memang menghukum Daud dan Batsheba. Karena anak pertama, hasil perselingkuhan antara Daud dan Batsheba itu mati. Meskipun kita tahu nanti Daud dan Batsheba memiliki anak lain yang namanya Salomo. Tapi anak pertama mereka mati. Anak hasil perselingkuhannya mati. Di sini kita melihat ya, Perjanjian Lama memiliki cerita yang sangat menarik. Para laki-laki, jangan membiarkan diri Anda itu tidak punya pekerjaan. Harus rajin bekerja. Ini kayak Daud ini loh. Kalau nggak kerja, yang lain lagi sibuk perang, dia lagi malas, nggak mau. Di rumah ini bukannya menghasilkan sesuatu yang produktif, tapi menghasilkan dosa. Ini yang diajarkan sebetulnya oleh kitab suci kepada semua ya. Nah, saudara kita lihat bahwa Daud ini sangat terkenal karena dia adalah seorang pengarang Mazmur. Apa namanya Mazmur? Mazmur adalah buku doa. Buku doa. Maka dia mengarang Mazmur, kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur semuanya ada 150 bab. Banyak sekali yang disebut sebagai Mazmur Daud. Nih contohnya Mazmur 62 ini adalah Mazmur Daud. Mazmur Daud. Apakah benar Daud pengarang Mazmur ini? Belum tentu sebetulnya, ya. Akan tetapi ada keyakinan orang Yahudi memang Daud ini ahli mengarang Mazmur. Coba lihat ya Mazmur. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, lalu ada Mazmur Daud. Hanya dekat Allah aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Coba lihat, kenapa harus ditulis untuk pemimpin biduan? Lalu menurut Yedutun. Kenapa demikian? Rupanya dulu Mazmur itu dinyanyikan. Maka diberikan kepada pemimpin biduan. Lalu Yedutun itu apa? Yedutun itu melodinya. Melodinya. Nah, sekarang tahu kan? Tapi kalau bisa, sekarang lagi pandemi aja ya, Mazmurnya dibacakan. Tapi Mazmur itu seharusnya dinyanyikan. Mazmur seharusnya dinyanyikan. Ini dasarnya dari sini sebetulnya. Karena Mazmur itu dulu memang dinyanyikan. Ada pemimpin biduan, ada nadanya begitu ya. Ini Mazmur 62. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ada beberapa jenis Mazmur. Mazmur ini 142 termasuk Mazmur keluhan atau Mazmur ratapan ya. Kalau yang tadi kita lihat Mazmur apa ini? Hanya dia, Mazmur pujian ya, Mazmur pujian. Ada Mazmur pujian, ada Mazmur ratapan. Ini juga coba lihat, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah dia hai segala suku bangsa, sebab kasihnya hebat dan seterusnya. Ini juga Mazmur pujian ya. Nah, lihat lagi di ayat ini. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Sekali lagi, untuk pemimpin biduan, aslinya dinyanyikan. Ya. Ini Mazmur ini dikarang oleh Daud ketika Nabi Nathan memperingatkan dia setelah dia berselingkuh dengan Batsheba. Lihat kata yang digunakan menghampiri. Pokoknya ingat kalau di Perjanjian Lama menemukan kata menghampiri, pasti wanitanya hamil. Mazmur 51 terkenal ini ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Mengapa Mazmur-Mazmur itu dimanfaatkan dalam berbagai peristiwa pada zaman Israel dahulu kala? Jadi gini, kalau kita membaca kitab Mazmur ini aneh banget loh. Mazmur itu kadang-kadang ada Mazmur tentang panen lah, Mazmur tentang paceklik, Mazmur kalah perang, Mazmur menang perang, Mazmur difitnah sama temen, Mazmur dicelakakan sama musuh, dan lain-lain. Pokoknya ada segala macam peristiwa. Karena Mazmur ini isinya berupa pujian kepada Allah. Kenapa harus dipuji Allah itu? Karena dia campur tangan dalam sejarah bangsa. Biasanya bercerita tentang perbuatan Allah di masa lampau, penyeberangan Laut Merah dan lain-lain begitu. Kedua, Mazmur ratapan, mengungkapkan kesulitan, kesengsaraan. Ada ya. Ketiga, memperlihatkan segi-segi pendidikan. Jadi ada Mazmur yang isinya mengajar. Ini sering disebut sebagai Mazmur kebijaksanaan.
Menghormati Allah sebagai raja. Ingat ya, ini kita sebut sebagai Mazmur Rajawi. Yang kelima, Mazmur menyatakan otoritas Allah atas seluruh ciptaan bumi dan langit. Ini sering disebut sebagai Mazmur penciptaan. Mengungkapkan tentang kesejahteraan kota-kota, bandingkan Mazmur 122, sebuah doa untuk kesejahteraan kota Yerusalem. Merayakan pesta-pesta kebangsaan dan merayakan kebahagiaan tiap-tiap rumah tangga. Jadi kita lihat ya, Mazmur ini adalah doa seluruh umat. Kitab Mazmur ini mengajarkan kepada kita bahwa kita dalam setiap kesempatan harus memanfaatkan doa. Baik dalam keadaan sukacita, mengucapkan puji syukur. Dalam keadaan duka cita ketika kita meratap atau mengeluh. Atau juga dalam suatu saat ketika kita memang mau memuji Allah begitu. Segala sesuatu, tidak ada yang dikecualikan. Baik. Nah, saudara, sekarang kita lihat. Raja Daud ini mangkat, meninggal, dan dia harus digantikan oleh anaknya. Anak Daud itu cukup banyak. Salomo itu kalau nggak salah anak yang keempat. Ya. Anaknya ada Absalom, ada Amnon, dan ketiga saya lupa siapa, yang keempat ini namanya Salomo. Anaknya cukup banyak. Nah, kalau Absalom, anak yang tadinya seharusnya menjadi putra mahkota, itu memberontak terhadap Daud. Maka dia di-out ya. Amnon, anak yang kedua, juga tidak bisa menjadi raja karena dibunuh sama Absalom. Kenapa dibunuh sama Absalom? Karena Amnon ini memperkosa saudara tirinya, adik dari Absalom. Nah, sekarang kita lihat. Sebetulnya Salomo ini bukan putra mahkota. Kenapa dia bisa menjadi raja? Karena campur tangan dari ibunya yang bernama Batsheba. Batsheba ini datang kepada Daud, lalu dia mengatakan demikian kepada Daud. Kamu dulu janji bahwa anakku yang bernama Salomo akan menjadi penggantimu. Tolong, lantik dia jadi raja. Maka akhirnya Daud ini menyerahkan tongkat kerajaan kepada Salomo. Nah, di sini kita belajar sesuatu yang baru dalam dinasti Daud ya. Ternyata di dalam dinasti Daud ini, permaisuri itu bukan istri dari raja, tetapi ibu dari raja. Ingat, sekali lagi saya ulang ya. Kalau ada raja dari dinasti Daud, yang menjadi ratu itu bukan istrinya, tetapi ibunya. Kenapa aneh banget ya? Karena zaman dulu raja itu istrinya banyak. Mana yang bisa jadi ratu? Nggak jelas. Tapi kalau ibu ya pasti cuma satu yang melahirkan dia. Maka selalu raja pada dinasti Daud ini yang menjadi ratunya adalah ibunya. Nah, nanti kalau iseng, lihat kitab raja-raja, silsilah raja-raja ya. Ada raja ini di kitab raja-raja ada, di Tawarikh ada. Selalu kalau ada raja ini disebutkan, berikutnya disebutkan. Nama ibunya adalah titik-titik. Nama ibunya adalah titik-titik. Nama ibunya adalah titik-titik. Di dalam bahasa Ibrani disebut Gebirah. Gebirah artinya ibu suri ya, ratu. Nah, sekarang coba pikirkan. Mesias ini kan putra Daud. Harus raja dari keturunan Daud. Itu kan ya? Yesus. Yesus sama dengan Mesias. Dia harus keturunan Daud. Maka nanti di Injil Matius kita lihat silsilahnya Yesus itu dari Daud. Berarti Yesus itu adalah raja dalam dinasti Daud. Pertanyaan saya sekarang. Siapa ratunya? Siapa ratunya? Bukan istrinya. Yesus tidak punya istri. Tetapi yang menjadi ratu siapa? Maria. Betul ibunya. Betul ibunya. Maka kalau kita orang Katolik mengatakan bulan depan, bulan Oktober, Ratu Surgawi kita katakan. Ya kan? Kalau Yesus menjadi Mesias, Raja Surgawi, Ratu Surgawinya itu ibunya. Maka sering kita lihat peristiwa mulia yang kelima. Maria dimahkotai di surga. Karena dia menjadi ratu. Dan ini sama sekali bukan hal yang mengherankan. Kenapa? Dalam dinasti Daud,
yang menjadi ratu adalah ibu suri atau ibu dari rajanya. Baik, sedikit lagi ya. Nah, Raja Salomo ini terkenal karena kebijaksanaannya. Suatu saat, Allah menawarkan kepada Salomo, kamu minta apa katanya. Lalu Raja Salomo mengatakan, sesungguhnya kamu mau apa? Saya tidak mau apa-apa pun juga, saya minta kebijaksanaan supaya saya bisa mengelola bangsa ini. Lalu Tuhan mengatakan begini, sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu. Kamu akan saya berikan kebijaksanaan. Ya. Aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Berarti Salomo akan menjadi raja yang paling bijaksana. Raja manusia maksudnya begitu ya. Tapi apa yang tidak kau minta, aku juga akan berikan kepadamu. Maka aku berikan kekayaan, kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak ada seorang raja pun seperti engkau. Begitu. Hanya kalau berdoa, mintalah kebijaksanaan. Tuhan itu akan memberikan kebijaksanaan plus-plus. Plusnya apa? Plus umur panjang, plus kekayaan, plus kemuliaan, dan lain-lain. Sayang ya, Raja Salomo kita lihat. Hebat loh. Wes, tambah gede wilayah kerajaannya. Pertanyaannya, kenapa bisa tambah gede gini? Karena pinter banget yang namanya Salomo. Hikmat. Dia mikir. Coba lihat nih. Palestina ini diapit oleh dua kekuatan besar. Di selatan ada Mesir. Di atas ada Syria. Dua kekuatan besar. Kekuatan militer yang besar. Nah, dua negara adidaya ini selalu berperang. Kalau berperang harus lewat Palestina. Maka Palestina berada dalam wilayah atau lokasi yang sangat strategis sebetulnya, tapi juga sangat berbahaya. Bisa dicaplok A, bisa dicaplok B. Maka Salomo itu berpikir, saya harus memperkuat nih batas-batas wilayah. Cara memperkuat batas-batas wilayah gimana? Pertama tentu saja harus memperkuat militer. Memperkuat militer. Memperkuat militer berarti zaman dulu belum ada mitrailleur, belum ada bom atom dan lain-lain ya. Maka beli kereta, memperbanyak pasukan kuda, pasukan infanteri dan lain-lain begitu. Militer ini kan kalau diperkuat perlu duit. Maka Salomo itu gampang. Kalau perlu duit, bebankan saja pajak kepada rakyat. Maka di zaman Salomo ini, pajak itu luar biasa parah. Berat luar biasa. Kedua, coba lihat perbatasan dengan tetangga. Oh, siapa yang ngomong-ngomong yang menguasai daerah ini? Evan. Evan punya anak perempuan nggak ya? Punya. Dikawinin sama Salomo. Kenapa? Kalau saya jadi mantunya Evan, masa Evan suatu saat menyerang saya? Pasti ketika saya diserbu sama Syria atau diserbu sama Mesir, pasti Evan bantu saya. Masa mantu nggak dibantu? Sini lagi. Edom siapa ya? Rajanya atau penguasanya? Dioga. Punya anak perempuan nggak Dioga? Punya. Kawinin. Kenapa? Supaya kalau nanti diserbu dari Mesir, masa Dioga nggak bantu mantunya gitu. Itu pemikirannya. Apa akibatnya? Istrinya banyak sekali. Sampai ada 1.700 istri, 300 gundik. Kan bingung banget ya. Nah, apa bahayanya punya istri orang asing? Orang-orang asing ini masuk ke istana Salomo tidak hanya membawa badan, tetapi juga membawa budaya asing. Dan yang lebih parah lagi, membawa agama asing. Maka saya lihat terakhir, kejatuhan Salomo adalah kejatuhan karena penyembahan berhala asing. Maka akhirnya Salomo juga akan dihukum. Hukuman buat Salomo apa? Nah, Allah berkata, kamu menyembah berhala ya, karena kamu kebanyakan punya istri orang-orang asing. Oleh sebab itu, saya akan menghukum kamu katanya. Sesudah kamu mati, kerajaan kamu akan terpecah jadi 2. Tapi saya masih ingat Daud bapak kamu.
maka kerajaan ini tidak akan pecah. Nunggu kamu mati dulu. Ya, kamu hidup sih kerajaan ini masih satu. Tapi nanti sesudah kamu mati, kerajaan ini akan pecah menjadi dua. Oke, teman-teman sekalian, saya stop di sini. Minggu depan kita akan masuk ke periode pecahnya kerajaan. Ya, kerajaan itu menjadi pecah, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Oke, Evan, balikin ke kamu. Oke, terima kasih. Om Irandi, tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Yeay. Om Irandi, ada pertanyaan nih banyak dari Pardi Sudrajat. Om Irandi, mengapa dalam sensus yang dihitung hanya laki-laki di Israel? Apa yang perempuan dianggap tidak ada atau dianggap second class? Untuk sensus kedua hanya dihitung 20 tahun. Umur di atas 20 tahun yang bisa berperang. Jadi yang tua tidak dihitung. Oke. Jadi memang kalau sensus atau apapun juga dalam kehidupan masyarakat kuno itu hanya dihitung laki-laki. Masyarakat patriarkal. Dan ini sebetulnya masih bertahan sampai zaman Yesus. Ingat gak waktu Yesus itu menggandakan roti. 5 roti 2 ikan, yang makan 5.000 orang, laki-laki dikatakan. Belum termasuk perempuan dan anak-anak ya. Memang anak-anak, perempuan, dan orang-orang tua itu biasanya sudah tidak disensus lagi. Jadi mereka hanya menghitung laki-laki aktif. Terus apa lagi? Next. Suku Lewi walaupun sebagai penjaga bait Allah, mereka tetap boleh menikah ya? Berarti boleh. Bukan dasar seorang pastor atau suster tidak boleh menikah, untuk dasarnya itu Alkitab di mana ya? Oke, bagus ya. Jadi yang namanya suku Lewi itu boleh menikah. Sampai sekarang juga boleh menikah ya. Oke. Boleh menikah. Bahkan anaknya banyak. Nah, dasar kehidupan selibat dari biarawan-biarawati tidak diambil dari Perjanjian Lama, tapi diambil dari Perjanjian Baru. Itu di Injil Matius bab 12 ayat, saya lihat, Matius bab 12 pas 19 ya. Tatar saya lihat bentar. Matius bab 19, ayat 12 ya, terbalik saya. Matius 19 ayat 12. Dengarkan saya bacakan ya. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Jadi ada orang yang nggak bisa kawin karena memang dia lahir demikian dari ibunya. Cacat ya? Cacat. Yang kedua, ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Misalnya zaman dahulu yang jadi kasim, sida-sida kasim. Penjaga istana, penjaga puri raja. Supaya tidak selingkuh dengan permaisuri, dengan selir, dan lain-lain. Laki-laki dikebiri. Nggak bisa kawin. Ketiga, ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan surga. Nah, inilah kehidupan selibat ya. Tidak menikah demi kerajaan surga. Ini susah banget. Makanya dikatakan, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Ya, oke, lanjut. Oke, Om. Next. Tadi udah dijawab tuh ya, dari kitab apa Romo tidak boleh menikah? Udah. Ya, next. Konon kitab, dari Pandi lagi, kita coba yang lain lagi ya. Dari Jennifer, mau nanya, kenapa Tuhan memberkati Samuel tetapi keluarganya tidak diberkati? Om? Bukannya tidak diberkati, karena anak-anaknya nggak beres. Anak-anaknya itu korupsi gitu ya. Jadi bukannya nggak diberkati. Bukan di tangan Tuhan. Kesalahan mereka itu di tangan mereka sendiri. Oke. Next. Dari Paulus, ada berapa bahasa saat perjanjian lama? Bahasa apa yang sering dipakai? Bahasa perjanjian lama mayoritas itu adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Yang kedua bahasa Aram. Yang ditulis dalam bahasa Aram misalnya sebagian dari kitab Daniel. Kitab Daniel, lalu kalau nggak salah kitab Ezra. Itu ditulis dalam bahasa Aram. Apa itu bahasa Aram? Serumpun dengan bahasa Ibrani. Serumpun dengan bahasa Ibrani. Suara siapa ya? Oke. Serumpun dengan bahasa Ibrani mungkin mirip dengan di daerah Syria dulu begitu ya. Bahasa Aram. Nah, bahasa Aram ini digunakan oleh orang-orang di Palestina pasca pembuangan dari Babel. Lalu bahasa Ibrani ini menjadi bahasa suci, bahasa kitab suci saja. Bayangkan, abad ke-6 sebelum Masehi, baru dihidupkan lagi bahasanya
pada abad ke-19 Masehi. Jadi berapa tahun tuh? 2.500 tahun dibiarkan tidak terpakai sama sekali. Nah, bagaimana bahasa itu bisa menjadi bahasa yang dipakai lagi orang-orang Israel sekarang? Ini adalah jasa dari seorang yang bernama Ben Yahuda. Yang ketiga adalah bahasa Yunani. Jadi ada beberapa kitab suci Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Yunani. Contohnya adalah kitab-kitab Deuterokanonika. Yudit, Tobit, Makabe, Kebijaksanaan Salomo, Sirah, Baruh. Ada 7 kitab gitu. Itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, karena ditulis dalam bahasa Yunani, maka tidak diakui oleh agama Yahudi sebagai kitab suci. Orang Protestan mengikuti keputusan dari agama Yahudi. Jadi mereka mengambil kanon pendek atau kanon Ibrani, maka orang Protestan itu tidak mengakui Deuterokanonika. Terus lanjut. Oke, Om. Next. Dari Stefani Handojo. Boleh tahu gak sih apa sih mereka menggunakan bahasa apa? Tadi udah jawab ya. Dari jenis Alberta. Untuk apa kita bernazar atau menjanjikan sesuatu kepada Allah, Om? Jadi kayak kaul begitu ya. Jadi bisa saja misalnya karena contoh misalnya ya. Siapa yang disebut orang Nazir? Contohnya misalnya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu lahir dari keluarga Zakaria dan Elizabeth, keluarga yang mandul sebetulnya gitu. Sudah tua, tidak punya anak. Maka ketika dia itu tiba-tiba diberikan anak oleh Allah lewat malaikat Gabriel, begitu beritanya, maka mereka menjadi sangat bersuka cita. Dan mereka mengatakan, kalau saya punya anak, nanti saya akan menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Ada satu nazar yang mau dibayar. Nah, biasanya orang-orang yang menjadi orang-orang yang bernazar itu di Perjanjian Lama ada 2 hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, tidak boleh minum anggur seumur hidupnya. Kedua, tidak boleh mencukur rambut seumur hidupnya. Samson di Hakim-Hakim itu salah seorang yang bernazir sebetulnya ya. Orang yang bernazar disebut nazir. Nah, kalau sekarang, kalau zaman dulu begitu ya. Kadang-kadang memang diperintahkan oleh Tuhan untuk bernazar atau dari kehendaknya sendiri untuk bernazar. Membayar sesuatu lah kepada Allah begitu. Akan tetapi kalau dalam kehidupan sekarang kita, nazar itu kadang-kadang kita lakukan sebagai janji apabila doa kita itu dikabulkan, maka kita akan melakukan suatu syukur begitu ya. Nah, ini makanya menjadi dasar juga kalau kita di misa sering mendengarkan ucapan syukur terkabulnya novena 3 Salam Maria. Nah, salah satu bentuk nazar. Kenapa sih sampai bersyukur? Karena tidak sangka gitu ya. Sesuatu yang diidam-idamkan itu bisa dikabulkan oleh Tuhan. Nah, sebagai bentuk ucapan syukurnya itulah kita bernazar. Terus, apa lagi? Next, Om. Pak Randi, saya ingin bertanya kenapa tadi disebut teologi ulangan? Kenapa bisa dinamakan ulangan, Om? Ya, karena dimulai dari kitab ulangan. Dimulai dari kitab ulangan. Ya, mulai dari kitab ulangan sampai dengan kitab 2 Raja-Raja. Oke. Next, Om, dari Katarina Hani. Shalom Om Ir, apakah Goliat juga raksasa Nephilim dalam Kejadian 6 ayat 4 dia? Betul, gini ya. Kejadian bab 6 itu cerita tentang raksasa-raksasa. Nah, Kejadian bab 6 ini meskipun diceritakan pada konteks yang sangat awal, tetapi para ahli kitab suci mengatakan kemungkinan besar ditulisnya itu pada bentar, saya buka dulu Kejadian bab 6-nya. Kejadian bab 6. Saya bacakan supaya jelas ya. Ketika manusia itu mulai bertambah dan banyak jumlahnya di muka bumi, bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan. Maka anak-anak melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga waktu sesudahnya. Nah, itu yang dimaksud pertanyaan raksasa itu. Kita lihat ya, ini saya jelaskan sangat singkat saja. Kalau kita menemukan dalam kitab Taurat, itu kata Allah sebagai sebutan untuk Tuhan. Di kitab Kejadian, ya, di kitab Kejadian maksudnya. Kalau di kitab Kejadian, kita melihat sebutan untuk Allah itu dengan nama Allah dan bukan Tuhan pakai huruf besar semua, itu kebanyakan berasal dari tradisi
pasca pembuangan atau tradisi pembuangan. Berarti Kejadian bab 6 ini ditulis ketika bangsa Israel ini dibuang di Babel. Dibuang di Babel. Nah, ketika mereka dibuang di Babel itu kondisi mereka lagi terpuruk luar biasa. Lalu mereka tinggal itu di negeri orang lain. Ketika di negeri orang lain, mereka melihat kebiasaan orang lain. Kebiasaan orang lain itu apa? Nomor 1, makan makanan yang haram. Kedua, cantik ya, orang asing, kawinin. Nah, kenapa tulisan-tulisan ini muncul? Sebetulnya sebagai peringatan kepada bangsa Israel di pembuangan, supaya mereka sekali-kali tidak tergoda untuk ikut-ikutan seperti bangsa asing. Salah satunya adalah menikah dengan bangsa asing. Maka dia katakan, ngapain sih kawin sama bangsa asing? Mereka itu raksasa, bukan manusia. Bahkan itu lihat tuh, dasar ya. Lihat perempuan mulus sedikit udah nggak tahan. Kawinin tuh orang asing. Direbutlah, itu anak-anak manusia, kalian tuh anak-anak Allah gitu. Ingat ya, dalam kitab Kejadian kalau kita melihat sebutan untuk Allah itu adalah Allah, kebanyakan itu tradisi imam. Tradisi imam ini ditulis pada masa pembuangan. Oke, lanjut. Oke. Next, Om. Dari Mega, apakah tefillin hanya dipakai oleh laki-laki Yahudi? Oh ini, iya betul. Hanya dipakai oleh laki-laki. Saya tidak pernah melihat wanita berdoa dengan tefilim ya. Iya. Tehilim, bukan tefilim ya. Tehilim. Tehilim ya. Oke. Next, Om. Tadi udah. Dari Ardi Sugiarto. Pak, saya mau bertanya, ada cerita kan ya ketika Raja Saul bertemu penyihir Endor untuk berbicara dengan Samuel. Pertanyaan saya, yang dipanggil itu betul Samuel atau setan yang menyamar jadi Samuel ya, Pak? Yang datang itu menurut kitab suci memang benar-benar Samuel. Oke. Tapi yang jelas sebetulnya pada saat itu Saul sedang merasa tidak percaya diri. Dia masih bisa jadi raja atau tidak begitu. Maka dia mencari orang pinter sebetulnya itu. Untuk meramalkan nasibnya. Yang datang itu Samuel. Nah, kejadian ini menceritakan kepada kita bahwa kita tidak boleh berpaling kepada ahli-ahli tenung gitu. Kan sekarang kan masih. Di zaman modern ini masih kan cari orang pinter. Cari dukun. Nah, itu nggak boleh gitu. Terus. Next, Om, dari Lucy. Pak Randi mau tanya 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Maksudnya apa ya? Apakah roh jahat itu Tuhan kasih ke diri Saul? Aduh, pintar banget pertanyaan ini, pertanyaan yang luar biasa. Ini adalah gaya bahasa sebetulnya. Gaya bahasa saja. Gaya bahasa itu mengatakan sebetulnya Samuel itu dikuasai roh jahat titik aja. Karena dia itu dikuasai kebencian, dikuasai iri hati, dikuasai ketidakpuasan. Karena dia diturunkan dari posisinya sebagai raja dan dia ingin membunuh Daud sebagai penggantinya begitu. Nah, ini kan berarti dia sudah dikuasai roh jahat kan? Dalam kitab suci perjanjian lama, Allah itu adalah pengendali segala sesuatu, termasuk peristiwa jahat. Maka oleh pengarang itu ditulis, roh Allah mundur, roh jahat itu dikirimkan oleh Tuhan, katanya gitu. Ini gaya bahasa saja, ya gaya bahasa. Jadi seperti pernah saya katakan begini, kalau seharusnya kenyataannya, Evan meleng, sambil pegang HP, tidak tahu di depan ada kulit pisang. Evan menginjak kulit pisang, cep, dia jatuh tergelincir. Nah itu kenyataannya kan? Kalau saya jadi pengarang kitab suci, terutama perjanjian lama, saya akan mengatakan ini. Dan Allah menjadikan Evan tergelincir. Ya itu kata-katanya seperti itu. Oh, permainan bahasa dong berarti. Permainan bahasa. Itu menandakan bahwa Allah itu menjadi pengendali. Karena kalau nggak repot dong. Berarti di dunia ini ada 2 kekuatan. Allah mengendalikan yang baik saja, setan mengendalikan yang jahat. Oh tidak, Allah itu menguasai, setan itu di bawah dia gitu. Oke. Berhenti sampai sini dulu, Om. Oke, nanti seperti biasa pertanyaan saya jawab di tertulis ya. Jam 9 udah lewat nih. Oke, thank you. Ya. Terima kasih Om Mirandi dan juga untuk seluruh peserta panorama perjanjian malam hari ini. Tercatat 122 peserta yang hadir malam hari ini. Boleh dong tepuk tangan buat teman-teman semuanya, luar biasa ya. 122 orang loh Om, rame banget ya. Oke deh, kalau kayak gitu teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan, terakhir hari Jumat, di jam yang sama pastinya.
yang pasti masih juga akan dibawakan langsung oleh Om Mirandi. Pertanyaan-pertanyaan yang di room chat yang belum terjawab, boleh teman-teman simpan atau juga nanti teman-teman langsung tanyakan juga di grup yang nanti akan langsung dijawab oleh Om Mirandi seperti biasa melalui teks ya Om ya, via teks. Oke, kalau kayak gitu sebelum kita mulai mengakhiri acara malam hari ini, boleh Elizabeth kita doa penutup dulu? Oke teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, sekarang kami telah selesai mengikuti kursus ini dengan baik. Terima kasih telah memberkati kami selama proses pembelajaran kitab suci. Kami mendapat banyak pelajaran berharga yang berguna untuk hidup kami, dan semoga dapat kami mengaplikasikannya dengan baik dan benar. Sekarang kami ingin beristirahat. Lindungilah kami agar dapat tidur nyenyak dan bangun kembali di esok hari untuk melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Elis. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Shalom, Salam sehat malam. selalu. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye. Masih Om. Makasih, sama-sama. Thank you Om. Sama-sama Evan. Thank you, Om. Thank you, Pak Irandi. Thank you semuanya. Kita jumpa minggu depan terakhir ya. Ya. Thank you Bye. semua. Thank you. Thank you.